Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Imam Bukhari pernah meriwayatkan sebuah riwayat yang bersumber dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang awal mula diturunkannya wahyu kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, wahyu yang diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dengan suatu mimpi yang benar. Dalam mimpi itu beliau melihat cahaya terang laksana fajar menyingsing di pagi hari. Setelah itu beliau dikemarkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan khalwat atau uzlah. Beliau melakukan khalwat di Gua Hira, melakukan ibadah selama beberapa malam, kemudian pulang kepada keluarganya untuk mengambil bekal. Demikianlah berulang-ulang hingga suatu saat beliau dikejutkan dengan datangnya kebenaran di dalam Gua Hira. Pada suatu hari datanglah malaikat lalu berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan lebih lanjut. Malaikat itu lalu mendekatiku dan memelukku hingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Ia mendekatiku lagi dan mendekapku sehingga merasa tak berdaya sama sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Untuk kali ketiga, ia mendekati dan memelukku hingga aku merasa lemas. Kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya ia berkata, "Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah," dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera pulang dalam keadaan gemetar sekujur badannya untuk menemui Sayyidah Khadijah. Setelah bertemu dengan Sayyidah Khadijah di rumahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Beliau kemudian diselimuti hingga hilang rasa takutnya. Setelah itu ia berkata kepada Sayyidah Khadijah, "Hai Khadijah, tahukah engkau mengapa aku tadi begitu?" Lalu beliau menceritakan apa yang baru dialaminya. Selanjutnya beliau berkata, "Aku sesungguhnya khawatir terhadap diriku." Siti Khadijah kemudian menjawab, "Tidak, bergembiralah. Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan membuat Anda kecewa. Anda seorang yang suka menyambung tali silaturahmi keluarga, suka menolong orang yang susah, menghormati tamu, dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran." Beberapa saat kemudian Sayyidah Khadijah mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah salah seorang dari keluarga Sayyidah Khadijah. Pada masa jahiliyah ia memeluk agama Nasrani. Ia dapat menulis dalam huruf Ibrani. Bahkan beliau pernah menulis bagian-bagian dari Injil dalam bahasa Ibrani. Waraqah bin Naufal adalah seorang yang sudah lanjut usia ketika itu. Ia juga telah kehilangan penglihatan. Kepadanya Khadijah berkata, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah apa yang hendak dikatakan oleh anak lelaki saudaramu." Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Waraqah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai anak saudaraku, ada apa gerangan?" Rasulullah SAW kemudian menceritakan apa yang dilihat dan dialaminya di Gua Hira.
Setelah mendengarkan keterangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Waraqah berkata, itu adalah malaikat yang pernah diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda, perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ya, tak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperanginya. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi, pasti kamu kubantu sekuat tenagaku. Tidak lama kemudian Waraqah meninggal dunia, dan untuk beberapa waktu lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima wahyu. Telah terjadi perselisihan tentang berapa lama wahyu tersebut terhenti. Ada yang mengatakan 3 tahun, ada pula yang mengatakan kurang dari itu. Akan tetapi pendapat yang lebih kuat menurut Syekh Ramadan Al-Buti adalah apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa masa terhentinya wahyu tersebut selama 6 bulan. Kita bisa menjumpainya di kitab Fathul Bari pada juz 1 halaman 21. Kemudian tentang kedatangan malaikat Jibril yang kedua, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang terhentinya wahyu. Beliau berkata kepadaku mengenai hal ini. Di saat aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Ketika kepalaku angkat, ternyata malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira, kulihat sedang duduk di kursi antara langit dan bumi. Aku segera pulang menemui istriku, dan kukatakan kepadanya, selimutilah aku, selimutilah aku, selimutilah aku. Sehubungan dengan hal itu, Allah kemudian berfirman, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan beri peringatan. Agungkanlah Rabbmu, sucikanlah pakaianmu, dan jauhilah perbuatan dosa. Surat Al-Mudaththir. Sejak itu wahyu mulai diturunkan secara kontinu. Itulah tadi beberapa keterangan tentang permulaan wahyu. Selanjutnya ada beberapa hal yang penting untuk kita garis bawahi dan kita bahas lebih lanjut. Di antaranya adalah hadis mengenai permulaan wahyu ini merupakan asas yang menentukan hakikat agama dengan segala keyakinan dan syariatnya. Memahami dan meyakini kebenarannya merupakan persyaratan mutlak untuk meyakini semua berita gaib dan masalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab hakikat wahyu ini merupakan satu-satunya faktor pembeda antara manusia yang berpikir dan membuat syariat dengan akalnya sendiri dan manusia yang hanya menyampaikan syariat dari Rabb-nya tanpa mengubah, mengurangi, atau menambah. Itulah sebabnya para musuh Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap fenomena wahyu dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Berbagai argumentasi mereka kerahkan untuk menolak kebenaran wahyu dan membiaskan dengan ilham atau inspirasi, bahkan dengan sakit ayan. Semua itu dilakukan karena mereka menyadari bahwa masalah wahyu merupakan sumber keyakinan dan keimanan kaum muslimin kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jika mereka berhasil menolak segala bentuk keyakinan dan hukum yang bersumber dari wahyu tersebut, selanjutnya mereka akan berhasil mengembangkan pemikiran bahwa semua prinsip dan hukum syariat yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW hanyalah bersumber dari pemikiran sendiri. Selanjutnya, hal lain yang perlu kita bahas adalah ketika Rasulullah SAW sedang tenggelam dalam khalwatnya di Gua Hira, Rasulullah SAW dikejutkan oleh Jibril yang muncul dan terlihat di hadapannya, seraya berkata kepadanya, "Bacalah." Hal ini menjelaskan bahwa fenomena wahyu bukanlah urusan pribadi yang bersumber dari inspirasi atau intuisi, melainkan merupakan penerimaan terhadap hakikat kharijiyah atau kebenaran yang bersumber dari luar, yang tidak ada kaitannya dengan inspirasi, pancaran jiwa, ilham, atau intuisi. Dekapan malaikat kepadanya kemudian melepaskannya sampai 3 kali, dan setiap kali mengatakan bacalah merupakan penegasan terhadap hakikat wahyu ini. Di samping itu merupakan sebuah penolakan terhadap setiap anggapan bahwa fenomena wahyu itu tidak lebih dari sekedar intuisi. Selanjutnya, timbulnya rasa takut dan cemas pada diri Rasulullah SAW ketika mendengar dan melihat Jibril dengan mata kepalanya sendiri, sampai beliau memutuskan khalwatnya dan segera pulang kembali ke rumahnya dengan hati yang gundah. Itu merupakan suatu bukti nyata bahwa orang yang berakal sehat akan bisa merasakan dan memahami bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali merindukan risalah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disebarkan ke segenap penjuru dunia ini. Ini juga merupakan fenomena bahwa wahyu yang datang itu bukan untuk menyempurnakan apa yang pernah terlintas di dalam benaknya Rasulullah SAW. Akan tetapi fenomena wahyu ini muncul secara mengejutkan dalam hidupnya tanpa pernah dibayangkan sebelumnya. Demikianlah beberapa hal telah kita bahas berkaitan dengan permulaan wahyu. Semoga ini menjadikan sebuah hal yang bermanfaat, dan kita berharap semoga kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keselamatan juga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.